Santoso. Ini baru pertama kali saya omongkan kepada publik di wawancara dengan Bapak Teknus. Luar biasa. Selamat malam Ibu Marisa dan Pak Randi. Selamat malam semuanya peserta lagi penyimak IG Live Dekbus. Selamat datang di Instagram kami, di diskusi kami pada malam hari ini. Terlalu besar ya. Suara saya kedengaran jelas? Jelas kedengaran. Jelas. Gimana? Ya. Jelaskan suara Oke, semuanya ada berapa viewers ini? 30-an ya. 30-an viewers ini, dan semoga akan bertambah lagi. Perkenalkan, di hadapan saya ini ada 2 orang super generasi penerus dari PO Safari Dharma Raya, yaitu ada Ibu Marisa Feviani, dan generasi penerus dari PO Santoso, ada Pak Randi Sani. Selamat malam Ibu dan Bapak. Terima kasih atas kehadirannya di live yang pertama ini bersama 2 penerus dari generasi otobus PO Otobus. Nah, malam ini kita mau berdiskusi ringan nih tentang lika-liku dari generasi penerus perusahaan otobus. Nah, seperti apa diskusinya? Disimak ya. Stay tune di live IG ini. Mungkin yang pertama, gimana nih kabarnya Ibu Marisa dan Pak Randi? Kita baik-baik aja, kita barusan dari Magelang, kita juga dari garasi. Luar biasa. Sedang ada di mana, Bapak dan Ibu? Gimana? Sedang ada di mana? Kita di Temanggung sekarang, Pak. Oke, di Temanggung. Mungkin ada dari penonton yang dari Temanggung juga. Luar biasa, luar biasa. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, ada satu pertanyaan pembuka nih, Bapak dan Ibu. Sebenarnya bagaimana sih Pak dan Ibu cerita singkat dari sejarah pendirian perusahaan? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Marisa selaku petinggi dari PO Safari Dharma Raya, PT Safari Dharma Sakti ya. Dipersilakan. Boleh. Jadi sebenarnya kita tuh pertama kali berdiri itu 1951. Tapi masa itu... Mohon maaf Bu, suaranya diperbesar lagi. Oh, oke. Suaranya. Kalau segini? Iya, benar. Oke. Jadi tahun 1951 dimulai kita beroperasi di Temanggung. Nah, pada masa itu kita hanya membawa hasil panen aja di daerah-daerah Temanggung sini. Kita lalu mulai pertama kali divisi yang kita buka yang benar-benar lebih besar dan skala lebih besar lagi, yaitu tahun 1960. Pertama kali kita bikin divisinya ekspedisi panen. Terus 1969 pertama kali juga kita buka divisi AKDP bus. Nah, AKDP-nya itu mungkin beberapa bismania yang sudah senior mungkin sudah pernah dengar. Dulu sebutnya masih namanya POOBL. Jadi pakai nama pendiri kita waktu itu opa saya, yaitu Opa Wigilai. Terus tahun 1975 pertama kali perdana bikin bis akap jurusan Temanggung Malang PP. Pada masa itu langsung dirubah namanya, brandnya. Seperti yang dikenal orang-orang sekarang sebutannya Safari Dharma Raya. Terus karena mau fokus di akap sama ekspedisi, waktu itu kita lalu menghapus AKDP-nya kita. Dan akhirnya tahun 2000 kita bikin divisi bis pariwisata yang paling pertama. Gitu, sejarah singkat aja kan? Iya, benar, singkat aja. Singkat aja. Oke, terima kasih. Itu dia sejarah singkat dari PO Safari Dharma Raya ya. Jadi awalnya, sekali lagi yang mungkin baru join, awalnya PO Safari Dharma Raya itu berawal dari pengangkutan hasil panen ya, seperti itu ya Bu ya. Mohon koreksi kalau saya kelupaan tadi. Hingga sekarang sudah punya cabang di Jakarta, Temanggung, Malang, Mataram, dan Denpasar, dan di kota-kota besar lainnya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan dengar sejarah singkat dari
PO Santoso yang punya slogan melegendaris dan tetap terpercaya. Silakan Bapak Randi Sani. Ya, Pak Dek, suara saya apa kedengeran sekarang? Kedengeran oke? Kedengeran jelas. Kalau PO Santoso itu kita pertama kali dimulai bukan dengan langsung nama PO Santoso. Kita dulu buka dari tahun 1960-an, PO yang sangat baru, 1960-an dengan nama PO Tresno. PO Tresno ini nanti pada akhirnya dipisah, salah satunya menjadi PO Santoso, PO Sumber Alam di Kutoarjo, PO Kencana Jaya yang di Magelang juga, dan kita juga sudah beberapa kali pindah lokasi. Waktu itu kita dari garasi di Kupatan karena ada perubahan rencana tata kota, lalu kita berubah dari Kupatan itu jadi garasi yang sekarang ini di Jalan Soekarno-Hatta Magelang. Kita paketnya kita mulai muncul dari tahun 1980-an. Sekarang sudah di-manage dengan baik jadi satu perusahaan terpisah sendiri. Dan slogan melegenda dan tetap terpercaya itu baru muncul pada tahun 2015-2016an. Itu dimulai dari livery bus yang mulai berwarna merah itu bikinan. Oh iya iya iya. Gitu aja. Luar biasa. Ya, itu dia sejarah singkatnya. Jadi lumayan panjang ya, ada apa istilahnya tuh pemisahan seperti itu. Nah, mungkin netizen-netizen di sini tuh pada penasaran gitu ya. Alur, gimana sih alur kepemilikan dari masing-masing PO? Mungkin bisa dimulai dari Bapak Randi, dari PO Santoso. Dari keluarga kepada keluarga kepada keluarga kepada keluarga. Tetapi kepada orang yang di dalam posisi seperti mungkin istilahnya GM atau apa, kita menyerahkan kepada benar-benar orang yang pantas. Singkat aja Pak gitu. Iya, luar biasa. Dan kepada Bu Marisa, silakan bagaimana? Kalau kita dari pertama tadi kan ada Bapak Wibilai yang mendirikan ya, lalu diturunkan ke dalam bentuk pembagian saham perusahaan waktu itu. Jadi kan Safari Dharma Raya kan di dalamnya PT Safari Dharma Sakti. Jadi seluruh keempat anaknya almarhum Bapak OBL itu diberikan saham beserta untuk tanggung jawab. Pada waktu itu yang di kantor pusat itu adalah almarhum om saya, Bapak Santoso, tapi nggak ada hubungannya sama ini ya. Beda ya, beda ya. Bapaknya berbeda kalau itu. Lalu dan di Jakarta itu adalah bapak saya untuk perwakilan Jakarta, lalu untuk mulai merintis lagi. Karena kan dulu awalnya kantor pusat Temanggung. Karena mungkin bapak saya kan adalah kakak dari Bapak Santoso. Mungkin karena bantu merintis dari awal, ada pengalaman yang cukup lebih banyak, maka beliau dipercayakan untuk melakukan ekspansi, yaitu yang merintis pada masa itu di Jakarta. Seperti itu. Lalu untuk sekarang ya karena almarhum Bapak Santoso sudah tidak ada, tapi seluruh keluarga kami kan masih memiliki saham. Jadi kebetulan aja saya yang sekarang mulai berkecimpung di sini. Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi kalau dulu di Safari Dharma Raya itu bisa dilihat ya perbedaannya, yang Jakarta yang dipegang sama Pak Hendro dan yang di Temanggung yang dipegang oleh almarhum Pak Santoso ya. Bisa dilihat dari liverynya, terus sasis-sasis yang digunakan seperti itu. Tapi sekarang Safari Dharma Raya itu sudah istilahnya dijadi satukan gitu ya, Bu ya? Sebenarnya dari dulu satu sih. Iya, maksudnya udah seragam lah istilahnya ya, liverynya seragam seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Nah, sekarang nih, saya pengen tahu nih gimana sih menurut Bapak dan Ibu keenakan, bukan keenakan ya, keuntungan gitu. Hal-hal apa aja yang diuntungkan karena sudah menjadi penerus nih, generasi penerus. Seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Marisa ya sekarang. Silakan.
Kalau saya sih merasa seperti yang paling pertama adalah kita tuh sudah ada flow yang cukup matang lah. Pada masa itu memang flow yang sudah matang, flow entah dari sistem penjualan tiketnya, flow secara operasional atau sistem keuangannya itu pun sudah matang. Bukan matang tapi memang tentunya ya namanya perubahan zaman pasti ada satu atau dua hal yang memang harus selalu dirubah untuk mengikuti perkembangan zaman ya. Terus yang paling terasa juga adalah kita sudah memiliki pangsa pasar kita sendiri. Yang dimaksudkan adalah langganan-langganan kita itu sudah banyak. Dan kadang langganan itu yang kadang selalu ngomong istilahnya promosi paling murah. Bukan murah, dan efektif lah. Karena kan selalu ngomong aja aku biasanya naik ini loh, aku naik ini, servisnya bagus dan sebagainya. Jadi itu salah satu keuntungan dari kita juga. Dan yang paling penting lagi juga itu komunitas kita sudah ada. Mania-mania kita tuh sudah ada. Jadi kita jujur pertama kali masuk saya kan memang tidak ada background sama sekali ya di dunia perbisan. Jadi pas masuk itu Morodadi itu apaan? Satis itu apaan? Jadi dia kira pertama-tama itu nama sate. Nama sate. Jadi sama sekali apa sih Morodadi apa tau? Nah tapi kan karena habis itu kan saya tahu dikasih tahu oh tadi namanya OBL Mania gitu kan. Nah mulailah saya tuh ikut join di Facebook page mereka, lalu dari situ oh ya mereka kayak oh ini sekarang bantu dan sebagainya. Jadi dikasih tahu oh Morodadi itu ini, oh ini nama body ini tuh ini, terus dijelasin V-Engine lah, Mochaccino lah, mungkin para OBL mania yang nonton pasti tahu lah V-Engine yang mana, MT yang dicari-cari atau Mochaccino seperti itu. Terus sepertinya keuntungan yang lainnya tuh channel dari kita semua itu kita sudah dari penerus-penerus kita tuh jadi kita memiliki channel yang lebih baik, entah itu ke dealer, apa kita ke karoseri gitu ya, atau mungkin nanti channel ke antara PO lain gitu kan. Kalau apalagi masa corona seperti ini, channel ke PO lain tuh menurut saya sangat penting ya kita untuk bertukar kondisi situasi bagaimana di sana dan di sini. Guys, kita aja. Nah, sekarang terima kasih jawabannya Ibu Marisa. Luar biasa. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Kalau kita lihat di kolom komentar, nanti kalau akan ada waktunya, saya tanyakan lagi nih. Kalau boleh kasih saran, PO Santoso bisa dikasih servis makan. Siap, itu sudah dilihat langsung ya oleh petinggi ya, oleh Pak Randi. Iya. Kita sebenarnya bisa begitu, tapi kalau sekarang kita berkutat pada snack dulu, sebenarnya kita pasang harga yang untuk lebih murah di kelas kita 32 seat AC Fit. Kalau misalnya kita kasih makan juga bisa ke depannya, kita tidak nutup kemungkinan untuk itu. Ditunggu aja Pak, ditunggu aja. Iya, luar biasa emang. Saya tuh pernah ya naik PO Santoso 1 kali, itu tujuan Bogor. Wah, seri H ya kalau nggak salah ya, H atau F ya, saya lupa. Dan itu yang ciri khas dari PO Santoso yang paling saya suka tuh toiletnya gede banget itu. Itu keren. Nanti bisa dibahas kali ya kenapa toiletnya itu dibikin gede banget. Tapi melanjutkan pertanyaan yang tadi nih, kira-kira keuntungannya apa sih Pak Randi menjadi generasi penerus di PO Santoso ini? Keuntungannya kita itu diserai tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang udah jelas, yang sudah tertata dari warisan-warisan generasi-generasi sebelumnya. Karena kita sebagai orang tua kan juga ingin memberikan yang terbaik, loh. Kita ingin menggunakan semua koneksi kita, relasi, resource, sumber daya, status untuk mengembangkan dan meningkatkan perusahaan. Jadi yang sudah jadi itu diwariskan terus-menerus. Tentu keuntungannya banyak, salah satunya dari segi branding, dari segi marketing, advertising, termasuk mania-mania yang nonton ini juga amat sangat mania yang nonton. Kita butuh orang-orang seperti itu yang benar-benar naik, benar-benar mencoba, memberi saran, dekat kepada kru dan lain-lain. Keuntungannya banyak sekali. Andai pada suatu saat bidang usaha saya yang lain juga membutuhkan suatu branding atau
exposure, kita bisa memanfaatkan apa yang ada sekarang dari PO Santoso. Luar biasa, memang banyak ya, ternyata banyak banget keuntungannya ya. Tapi pasti nih, ada lika-liku di balik keuntungan itu, karena namanya jalan ya, pasti kan nggak selalu lurus, nggak selalu mulus, pasti ada lika-likunya. Mungkin bisa diceritakan nih oleh siapa dulu ya enaknya ya. Silakan monggo Pak Randi dulu atau Ibu Marisa dulu yang mau bercerita perihal lika-likunya. Meneruskan usaha itu ya. Kalau hambatan Iya, tanggung jawab tadi, tanggung jawab itu benar-benar nggak main-main. Tanggung jawab itu menyangkut semua staff, semua karyawan, termasuk kenyamanan Santoso Lovers, termasuk kenyamanan penumpang biasa dan lain-lain, itu nggak main-main. Untuk usia yang sekarang, saya jujur sempat agak syok mengenai tanggung jawab tersebut. Tadi saya coba jalani dengan amat sangat serius mengenai PO kita bersama ini. Tanggung jawabnya yang harus diteruskan dari generasi-generasi pendahulu itu. Kesulitan kedua, hambatan juga dalam membagi waktu dengan usaha kita yang lain. Kalau saya jujur memang misal juga menulis buku atau malah tattooing, melakukan tato, seni tato, nah iya itu. yang benar kita harus ngerti mana prioritasnya. PO Santoso stakeholdernya lebih banyak, yang ada di situ lebih banyak, harus kita dahulukan, prioritaskan. Gitu. Luar biasa. Nih, tadi ada komen ini. Gua pernah naik seri V, niat bikin trip report, malah kebanyakan tidur. Wah, mantap. Jadi Itu emang itu seri V, kamu nggak ada pasti Santoso itu. Salam, kita coba tingkatin lagi pelayanannya. Semoga nggak mengecewakan besok seri V ke depan. Kita seri V, luar biasa. besok. Ada dari Mas Puguh, sukses selalu untuk kedua PO dan tetap berjaya di generasi penerusnya. Amin, amin, amin. Salam hormat. Selamat malam Santoso Lovers, luar biasa ada Santoso Lovers. Santoso Lovers dan OBL Mania atau OMA harusnya banyak nih di sini nih. Salam gajah. Sukses terus PO Santoso, amin. Wih, banyak mania lawas. Ya, mania-mania senior ya, banyak di sini. Raffi Kurniawan, ini yang jawab pertanyaannya waktu di live IG itu bukan ya? Raffi Kurniawan familiar, itu rasanya teman saya itu. Temannya. Familiar itu namanya itu. Rio, Suaranya kurang jelas, sahabat saya itu. Luar biasa sahabatnya Pak Randi. Nah, kemudian tadi kan kita sudah mendengar nih cerita dari Pak Randi. Kita lanjut ke ceritanya Bu Marisa nih. Bagaimana sih lika-likunya menjadi generasi penerus, Bu? Yang paling terasa kalau untuk hambatan ya, sebenarnya memang budaya perusahaan atau manajemen itu yang tadi sempat saya mention, memang sudah ada lebih tertata atau sudah terbentuk. Cuman dari situ itu justru memang karena sudah saking lamanya suatu sistem manajemen itu dilakukan, itu sudah menjadi bisa dibilang budaya. Jadi pada saat kita baru masuk, itu kita melihat memang ada beberapa hal yang harus dirubah. Ya ini tantangan dari kita untuk merubah. Dan memang PO yang sudah lama itu kebanyakan justru staff kami itu, tim-tim kami itu kadang umurnya lebih tua dari kita. Sudah pasti. Nah, Bukan pasti itu. umur mereka ya, maksudnya umur bekerjanya aja kadang lebih tua dari kita gitu loh. Nah, inilah tantangan yang paling cukup sulit ya, karena kan kita juga masuk, memang secara pengalaman terus kita lebih dikit lah. Cuman kan kita kan selalu memberi kita selalu sharing dengan sebelum kami, misalkan kayak dengan saya dengan papi saya, dan mungkin Pak Randy juga dengan papinya selalu sharing itu ya untuk
masalah bagaimana nih kalau seperti ini dan seperti ini gitu kan, kita kan sebenarnya sudah dituntun untuk atau diberi pelajaran untuk diskusi dan lain sebagainya. Tapi kadang kita pertama kali masuk sedikit diremehkan, bukan diremehkan ya, mungkin direndahkan karena anak kemarin sore nggak pernah kerja lah, paling taunya cuma ongkang-ongkang kaki, nyuruh sana lu, kamu sana jalan, atau kamu nih jualan tiket kok kurang banyak apa. Stigma mereka pertama kali saat kita masuk itu seperti itu. Kenapa kamu ingat itu sih? Lanjutkan Bu. Nah, maksudnya itu ya aku sharing aja gitu kan. Justru karena ya Iya, nggak apa-apa. mungkin juga untuk penerus-penerus yang lainnya gitu kan, pasti ada juga yang mendapatkan stigma seperti itu. Ya tunjukkanlah kalian tuh jangan seperti itu, karena kalau kalian mau menjadi pemimpin yang baik ya coba dari bawah. Bukan berarti maksudnya jadi supir bus dulu gitu, bukan sih. Ya maksudnya saya sempat juga mungkin ada beberapa OBL mania yang pernah beli pada tahun 2016-an, 2017-an ngeliat saya jualan tiket di di Kebayoran. Nah, atau misalkan bantu jual sewa bis wisata gitu untuk di Jakarta, seperti itu. Jadi ya kita tuh kadang memang seperti yang Pak Randy bilang juga, tanggung jawabnya begitu kita masuk tuh kayak kita mau ngerokok, mau nyantai bentar aja udah kayak gula ditaruh di lantai, terus semut tuh ngerubungin, kru lah atau driver, mekanik, itu pasti langsung gitu, kayak mereka langsung berkeluh kesah semuanya atau memberikan masukan atau ya seperti itu gitu loh. Jadi bentuk tanggung jawabnya tuh memang pada untuk umur ya seumur kita lah yang masih di bawah 30-an ini ya sedikit. Semoga kita bisa di waktu saat kita mewariskan ini kepada generasi yang lain, gimana caranya supaya stafnya kita itu posisinya kesejahteraannya lebih baik, posisi perusahaannya lebih baik, itu tanggung jawabnya kita, itu hambatannya kita. Gimana caranya kita pakai semua yang kita punya tadi itu, sumber daya, relasi, status, apapun yang kita punya dipakai untuk meninggikan atau meningkatkan posisi perusahaan, itu tanggung jawabnya, itu hambatannya itu. Ya, jadi luar biasa ya generasi muda dari kedua PO ini, kedua PO legendaris ini ternyata banyak banget guys. Itu lika-likunya. Jadi menurut kalian nih yang beranggapan generasi penerus mah enak, tinggal nikmatin yang enak-enaknya aja, itu salah besar ya, ternyata salah besar. Bahkan mempertahankan itu lebih susah daripada membangun, seperti itu. Bener nggak Bapak Ibu? Setuju. Mempertahankan itu lebih susah daripada membangun, seperti itu. Nah, karena ini udah cukup lama ya perusahaannya, dan ini juga pasti momen-momen yang sekarang ini pertama kali dirasakan nih, yaitu momen kena pandemi. Nah, dan kita semua tentu berharap pandemi ini cepat selesai. Dan pemerintah juga salah satu langkahnya bukan untuk menyudahkan ya, untuk mempersiapkan ke depannya adalah dengan new normal life. Nah, berbicara tentang new normal life, kira-kira seperti apa sih strategi yang dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu dalam menjalani si new normal life ini? Silakan mungkin pertama dari Ibu Marisa. Oke, kalau sekarang kan kita masih lihat pandemi ini masih cukup lama ya kemungkinan berakhirnya, karena kan justru semakin meningkat, semakin banyak diperketat PSBB di beberapa daerah. To be honest, kalau untuk kami dari OBL, kita sekarang mau lebih fokus di paket. Kita benar-benar dikembangkan paketnya. Kalau dulunya memang kita lebih kembangkan misalkan contohnya sistem manajemen secara online atau komputerisasi untuk tiket bis malam untuk akap. Sekarang kita mulai untuk paket kami. Kita mulai untuk mengembangkan sistem kami sendiri, dan yang pastinya kemungkinan nanti kita juga sudah berbicara dengan beberapa vendor-vendor online yang mungkin akan mempermudah juga untuk sistem paket kita ini ke depannya. Kira-kira sementara kalau dari saya seperti itu. Iya, yang pasti roda usaha harus tetap berjalan ya demi kesejahteraan pegawai-pegawai dan kru. Nah, kalau dari PO Santoso bagaimana nih Pak Randi? Kalau dari masa corona dulu dimulai itu usahanya kita juga amat sangat terdampak.
kru-kru pekerjaannya jadi amat sangat lebih jarang. Mereka yang sebagai buruh harian, pekerja harian, pekerjaannya jadi amat sangat lebih tidak sering. Kita ajukan BLT, kita tetap beri THR. Untuk normal life ke depannya juga kita benar-benar akan fokus di paket base juga. Jadi Santoso memang selain base juga punya paket sendiri. Tapi setelah masa-masa corona atau benar-benar dalam masa dekat kita bakal benar-benar lagi mengkaji aplikasi untuk paket Santoso yang melalui base itu sendiri. Begitu siap langsung kita launch, langsung kita jalankan. Selain itu kita juga, ini masih wacana, tapi dalam waktu yang amat sangat dekat juga kita bakal bikin Akademi Santoso. Apa itu Akademi Santoso? Ini baru pertama kali saya omongkan kepada publik di wawancara dengan Bapak Dekbus. Luar biasa. Akademi Santoso ini nanti kita akan membuka seperti tempat pelatihan kepada orang-orang yang ingin berlatih untuk mensopir bis, juga untuk keterampilan dari segi mekanik bubut, bospom, vulkanisir, mesin las, dan lain-lain. Semua yang Santoso punya, yang bisa kita berikan kepada masyarakat, yang bisa kita juga ikut ajarkan, tapi juga dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan stafnya kita, nanti akan kita jalankan. Yang kedua itu, Akademi Santoso. Peluncurannya nanti Bapak saya tag deh. Wih, luar biasa. Ditunggu peluncurannya, Pak. Semoga sukses selalu untuk Akademi Santoso-nya. Ini ada tamu luar biasa ini. Ada dari akun Bus Marisa Holiday, luar biasa. Oh, Andre Mulyana. Halo Mas Andre. Andre, apa kabar? Bos Andre Mulyana, luar biasa. Semoga sehat selalu, Bos. Ada dari mania yang lain. Wah, ada Mimin Marhol ikut bersuara juga. Temanggung Taste. Wah, luar biasa. Ada siapa ini? Kak Marisa mungkin, Bu Marisa mungkin tahu ini, Temanggung Taste. Keren. Nah, itu tadi kita sudah dengar apa sih yang akan dipersiapkan untuk kedepannya, terlebih untuk mengusung New Normal Life ini ya, luar biasa. Nah, dari banyak armada nih, kan kalau kita lihat ya, PO Safari Dharma Raya itu armadanya banyak, dan yang unik-unik tuh banyak banget ya, mulai dari, kalau zaman dulu ada Van Hool Scania, ada Van Hool Man, ada Man dengan karoseri Morodadi Prima, ada Sprinter yang kacanya itu lebar banget. Kira-kira armada yang paling Bu Marisa suka tuh yang mana gitu, Bu? Armada yang paling saya suka ya. Yang Joseph Safari ya? Dari Santoso kan? Iya. Dari Santoso mungkin ada, Bu. Armada. Kalau armada favorit saya becak balap. Becak balap, Osor ya. Osornya saat ini di mana, Bu? Di Ciputat ya kayaknya ya, becak balap. Ciputat sekarang. Di Ciputat. Nah, kalau tadi Bu Marisa paling suka sama becak balap nih, si Osor Vin 001, Osor pertama di Indonesia. Kalau Pak Randi nih, armada favoritnya apa, Pak? Kan ada Josepira, ada Kawul, dan sebagainya. Kira-kira yang mana nih, Pak, armada favoritnya? Jujur armada favorit saya, apapun yang waktu itu nggak sering mogok gitu, Pak. Armada saya semua suka. Nama-nama julukannya itu bukan dari saya sendiri loh. Nama-nama julukan armada saya itu malah dari sumbangan dari saya nonton ini. Mungkin malah ada dari yang mereka yang nonton itu yang menyumbang nama itu banyak meski di sini. Banyak ya. Agul, iya. Apa yang kemarin yang baru dirilis juga namanya apa gitu, malah belum base-nya belum keluar karoseri pun sudah ada namanya gitu, PO Santoso. Wocia. Ya, yang desainnya saya bikin sendiri. Seperti kayak 8 base terakhir yang baru rilis Rebody itu jujur desainnya itu saya desain sendiri dengan konsep saya sendiri. Moga-moga memenuhi fungsinya juga biar kelihatan baru, biar kelihatan gebrakan.
dengan tagline-nya yang sudah ada tulisan melegenda dan tetap terpercaya, itu saya benar-benar sayang. Yang warna merah hitam itu ya Pak ya, desainnya? Itu saya benar-benar sayang. Wah, itu asli keren banget sih Pak. Oke, pagarnya lagi dibuka. Itu apa ya, outstanding banget gitu loh. Apalagi karoserinya kan Trisakti ya, banyak. Dibantu Sunlove loh itu Pak, itu ada seperti puluhan desain yang masuk ke saya jadi bahan pertimbangan. Ini harusnya begini, dari sisi satu yang bagusnya saya ambil. Oh, sinyal. Udah Sinyal. ya. Temanggung. Nah, kira-kira masih ada waktu lagi nggak ya? Ada. Ibu sama Bapak nih? Ada. Ditunggu live bareng kami, Kak Dekbus. Siap, Bos Andre. Luar biasa. Pengen banget nih nge-live sama Bos Andre. Ada bus Royal Platinum, luar biasa. Semoga sukses selalu. Ini saya pernah nih naik bus Royal Platinum. Itu waktu perjalanan, apa ya istilahnya, kalau di agama saya itu sebelum hari raya Nyepi itu ada upacara dan pakai bus Royal Platinum. Keren banget itu busnya. Ada Bang Dalvian, luar biasa ya, Bos ANS. Ini nih, yang langganan karoseri Morodadi nih, sama kayak OBL nih. Kalau OBL di Pulau Jawa, langganan Morodadi, di ANS di Sumatera, luar biasa. Selamat malam, Bos Dalvian. Kita lihat merah hitam itu Santoso. Jelas. Pak Randi ada. Ada Mas Luki nih. Luar biasa. Nah, kira-kira kalau mania zaman sekarang nggak juga sih ya, tapi banyak nih yang pengen pakai sasis premium atau sasis monster. Nah, tanggapannya Pak Randi, kira-kira apakah Santoso ini akan beli sasis premium? Kita pada suatu titik pasti semua sasis yang kita punya itu bakal mati dalam artian umur. Daripada unit pasti akan beli baru. Kita beli baru dengan pilihan-pilihan yang banyak. Mungkin nanti kita mendengarkan permintaan dari orang-orang, permintaan dalam artian bukan Pak saya minta sasis yang paling bagus apa gitu, bukan permintaan dari semua yang Santoso lovers atau semua dari yang ada stakeholder di Santoso. Kita dengerin betul itu. Tidak menutup kemungkinan untuk membeli sasis apapun. Ya, jadi buat yang udah menanti-nanti sasis premium di PO Santoso, harap bersabar dan selalu akan ada kemungkinan. Kalau dari karoserinya gimana Pak? Apakah akan tetap setia ke Trisakti atau mungkin mau coba nih sekali-sekali nih ke karoseri lain nih? Morodadi. Kita itu mungkin banyak yang kita pernah nyoba New Armada, kita pernah nyoba Laksana, kita pernah nyoba macam-macam gitu. Cuman yang paling ekonomis dan yang paling dekat sekarang memang baru Trisakti, paling ekonomis dan paling dekat. Kita kalau bisnis itu kan juga pinginnya simplicity-nya, kita pinginnya rasa nyaman. Mungkin sekarang hubungannya sudah nyaman sampai terlalu nyaman, sampai mungkin kita tidak mempertimbangkan opsi lain. Tapi mungkin kalau besok permintaannya ada, optimismenya ada, angka pengisian kita membaik, kita turutin permintaan dari pelanggan. Ya, mantap. Kita tunggu istilahnya gebrakan ya. Siapa tahu nih PO Santoso mau ngasih kejutan gitu ke pelanggan-pelanggan setianya. Luar biasa. Unit ke karoseri lain itu sebenarnya gampang. Dan sekarang memang pilihan yang paling ekonomis. Kita kan sudah nyoba banyak karoseri nih. Pilihan yang menurut saya paling ekonomis itu ada di situ dulu. Kalau besok permintaan kita coba. Bahkan ada yang komen nih Pak, Santoso buka kelas super eksekutif Mas. Eksekutifnya aja udah nyaman banget loh.
Ditunggu mas. Kalau naik kelasnya AC Fit, PO Santoso itu amat sangat murah. Karena AC Fit, meskipun AC Fit, tapi rasanya eksekutif. Rasanya Santoso itu eksekutif. Toiletnya lebar, bisnya insya Allah yang kita jalanin juga bersih-bersih. Joknya juga renggang-renggang. Jenengan mau senderan sampai begini juga bisa. Super eksekutif. Iya, saya setuju banget. Setuju banget sih itu. Nyaman banget, pernah tuh. Tadinya tuh pengen naik yang julukan Wocia. Wocia itu kalau nggak salah pemain Bogor ya waktu itu, waktu saya naik, tapi meleset. Nggak dapet yang Wocia. Oke. Harus coba lagi berarti nih tandanya. Nah, sekarang mungkin dari Bu Marisa nih. Kalau dulu kan OBL ya terkenal banget nih sama sasis-sasis premiumnya. Dulu banget ada Men, ada Scania, seperti itu. Nah, kalau sekarang kan baru-baru ini ada 2542. Kira-kira nih, apakah akan ada kejutan sasis premium lagi di OBL, Ibu Marisa? Jadi ini rugi banget nih yang nggak nonton nih. Sebenarnya sudah ada satu. Ada satu sudahan. Jadi mungkin nanti bisa nambah lagi sih, bisa-bisa aja. Tapi kita lihat lagi tadi seperti yang sama kayak Pak Randy bilang. Maksudnya percuma juga kan kalau kita tiba-tiba langsung beli sasis premium sampai 10 apa 15, itu kan kita ngelihatlah demand dari penumpang itu bagaimana. Kalau memang penumpangnya banyak, ya tambahin lagi, nanti ditambahin lagi gitu. Ya pasti sekarang sudah ada satu, sudah lagi finishing sih, cuman belum saat kita launching lah kalau lagi masa-masa seperti ini. Benar. Dulu. Gitu. Oke, ya saya sangat menunggu nih. PO Santoso tetap beroperasi. Jika ada penumpang dari Jawa Tengah mau ke Jakarta, bisa naik PO Santoso dulu. Selagi gajahnya lagi tidur. Pesan Benar. aman. Karena Amin legal. bersama nggak harus sama ya. Yang satu PO Santoso masih beroperasi, sedangkan Safari Dharma Rayanya nih lagi stop beroperasi ya demi kebaikan kita bersama. Luar biasa. Kita lihat ada komen-komen apa lagi nih yang menarik. Spill the tea nih. Spill the tea ini. Ditunggu di Malang, Ibu Marisa. Oh, ini para pemburu bis-bis rilisan siap menunggu nih sepertinya nih. Sama kayak tadi nih komentarnya, ada rencana servis makan nggak? Ya, ditunggu saja akan ada. Salam buat Santoso, saya dulu hampir setiap hari ke garasi Santoso. Baik dan ramah, setuju banget. Waktu itu saya naik dari... Itu adekku itu yang komen itu. Itu adekku itu, di follow aja itu, di follow. Orangnya lucu. Mau tanya nih, Ibu Marisa, bagaimana tanggapannya terhadap kompetisi di Magelangan? Nah, mungkin bisa dijawab nih, Bu. Kompetisi di mana? Kompetisi di Magelangan. Kompetitor di lain Magelangan. Komentar dari Abang Devandra Wahyu. Jujur kompetitornya dia di Magelang tuh Santoso, kompetitornya Santoso di Temanggung itu punya dia. Benar. Kompetitornya dia di Magelang itu punya saya, Santoso. Kompetitornya Santoso di Magelang punya dia. Ya kita berpelukan aja, Pak. Walaupun kita kompetitor, bisnya saya storing, jarang sekali loh bisnya saya storing, dibantu sama dia. Waduh, keren banget sih. Dari informasi, dari segi operasional kita saling bantu aja walaupun kompetitor. Kalau Siap. kompetitor baru, ya untuk kompetitor baru ya
Ya namanya bisnis ya, jadi kan mereka mau masuk ya silahkan masuk, silahkan dicoba. Dan kita juga kan kita lihat aja apakah pangsa pasar dari area ini tuh sesuai apa tidak untuk produk baru, layanan baru ini yang diberikan gitu. Biarlah pangsa pasar yang menilai dan memilih gitu. Kita akan tetap stay dengan branding kita dan memberikan selalu berusaha service yang terbaik untuk pasar-pasar kita. Betul kan? Oke, luar biasa. Ini nggak terasa nih ya, udah mau 45 menit kita nge-live. Sepertinya waktunya kurang banyak ya. Mungkin kita akan bisa sambung lain waktu. Bagaimana Bapak dan Ibu? Luar biasa. Jadi sejuk dengarnya komentar dari abang siapa ini namanya. Santoso Bumel, kapan buka lagi? Nah, Kita banyak sebenarnya ternyata ya. untuk yang Bumel itu belum ada larangan. Untuk yang AKDP ataupun akap desian itu belum ada larangan apapun dari pemerintah kepada kita untuk menghentikan pelayanan. Yang kita lakuin itu untuk Santoso Bumel itu adalah sistem setoran. Jadi kalau si kru ini, kalau krunya kita, kondektor, sopir, dan kernet merasa nggak bisa mencari untung supaya untuk mereka bawa pulang ke rumah, mereka memutuskan nggak jalan dulu. Kondisi mereka sekarang itu ada yang dilarang keluar dari kampung, ada yang macam-macam kondisi krunya. PO Santoso yang Bumel itu macam-macam. Satu-satu berbeda-beda macam-macam. Mereka mungkin ada yang memutuskan nggak jalan dulu, tapi sebenarnya nggak ada larangan. Cuman tergantung angkanya itu. Kalau misal dunia Indonesia dan dunia perbesan itu sudah oke lagi, insya Allah mereka bisa nyari makan lagi. Benar. Nah, itu memang sistem setoran, mereka perhitungan nggak bisa ngangkat. Nggak nutup. Nggak ngangkat, itu buat mereka dari mereka sendiri. Base siangnya dan base AKDP-nya itu. PO Santoso. Ditunggu aja, Pak. Siap. Ya, oke, luar biasa sekali memang pengalaman, harapan, dan cita-cita ke depannya itu pasti untuk istilahnya kepuasan pelanggan ya. Nggak lain dan nggak bukan buat kepuasan pelanggan. Jadi, untuk para komentar-komentar yang sudah masuk, ditunggu aja kejutan-kejutannya dan armada-armada terbaik selanjutnya yang akan hadir di Safari Dharma Raya dan di Santoso. Nah, kita mulai sampai jam berapa nih Bapak dan Ibu? Izin ini aja, Pak Debes. Izin ini aja, untuk yang baru gabung, sebagai strategi untuk membabat new normal, peraturan yang akan datang, kita share ulang, PO Santoso akan membuka Akademi Santoso. Nah, dicatat. Kita tunggu informasinya. Akademi Santoso itu apa? Itu adalah kursus pelatihan sopir, mekanik, bubut, bospon, vulkanisir, las, mesin, dan lain-lain. Nanti ditunggu informasinya, Pak. Siap. Ditunggu ya. Nih buat yang baru masuk, PO Santoso akan membuka Akademi Santoso. Apakah itu? Nanti stay tune. Akan ada informasinya di sini. Luar biasa sekali lagi. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Marisa dan Pak Randi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga PO Safari Dharma Raya dan PO Santoso diberikan jalan yang terbaik nih dalam dunia otobus Indonesia, gemerlap dunia otobus Indonesia. Luar biasa. Semoga juga para kru, para pegawai-pegawai teknisi dan di bagian-bagian lainnya selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan pelayanan yang terbaik. Seperti itu. Sampai jumpa di lain waktu, para netizen yang budiman. Ada yang komen Akademi Gajah. Luar biasa. Luar biasa antusiasnya. Jadi, oke. Terima kasih untuk semua yang sudah menyimak. Dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Thank you semua. Kita end dulu ya. Thank you semuanya. Para netizen yang budiman, good luck semuanya. Sehat selalu ya.